Kalau lagi pertanyaannya, kalau bayar pelacur 2 juta, kalau harus nikah pesta 200 juta, kita lebih milih pesta kan? Ya maksud saya adalah kadang-kadang giliran berakad gini bertanya gitu ya, kenapa yang lebih rendah lebih mahal, tapi giliran yang urusan itu kita mau ya rela segala macam. Ya baik, ini ada beberapa hal ya. Pertama memang satu challenge terbesar kita itu adalah bagaimana merubah mindset. Ekonomi itu based on mindset, dia berdasarkan cara berpikir kita. Nah sekarang saya kasih contoh bagaimana dahsyatnya ekonomi konvensional mengendalikan pemikiran kita. Kita tentu terbiasa kan dengan ada game yang mengatakan berusaha dengan modal sekecil-kecilnya untuk mendapat untung sebesar-besarnya. Siapapun, profesi apapun, pendidikan tingkat manapun, familiar dengan ini. Tapi kita familiar nggak dengan memberi semaksimalnya, ya, supaya hidup berkah, dan yang begitu. Bahkan diajarkan kita untuk pelit di sekolah. Coba kalau disuruh infak sedekah dari yang sisa-sisa. Kalau pakaian bekas, ya, tidak pernah tapi masih layak, jawabannya asal masih layak. Ya, itu yang diajarkan kita untuk memberi itu. Itu kan contoh mindset. Itu Islamic economics bukan? Bukan. Jadi sebenarnya semua komponen masyarakat ikut andil di dalam memperkokoh struktur kapitalisme. Ya, struktur kapitalisme itu diperkokoh. Makanya kata Allah, udah silahkanlah kalau anda mau pelit-pelit, nggak ada masalah. Nanti bangkrut bener. Ya, sekarang kan mulai bangkrut ya, mulai terjadi berbagai macam gejolak. Nah ini artinya merubah mindset itu harus melalui proses edukasi. Ya, dan edukasi juga ini tentu sifatnya long term. Ya, jadi the main point ini itu adalah apapun yang kita lakukan ini kita masih dalam proses, dan bicara pendidikan ekonomi syariah itu mau tidak mau juga harus menjadi prioritas. Dan harus kita akui ya, walaupun berawal dari aktivitas perbankan atau zakat tadi yang disebut parsial, tapi implikasinya luar biasa. Ya, kita menggerakkan institusi keuangan syariah, ya, kemudian apa efeknya? Sistem hukum kita terkena dampaknya. Mau tidak mau kan harus diakomodasi dalam sistem hukum. Lahirlah undang-undang perbankan syariah. Gak cuma itu, kekuasaan yudikatif juga terkena dampaknya. Nanti kalau antar bank syariah dengan nasabah atau antar lembaga keuangan syariah yang lain ada konflik, siapa yang mengadili? Akhirnya apa? Pengadilan agama dipindah ke Mahkamah Agung. Hakim-hakimnya dikumpulin, diberikan pelatihan. Walaupun kata hakim-hakim itu dia bilang, tenang aja kalau syariah mah nggak ada konflik. Ya, semuanya karena lillahi ta'ala, ini nggak ada konflik. Tenang aja. Ya, berapa kali ya kita ada pertemuan-pertemuan antar hakim. Sistem pendidikan pun ya, di dikti dulu ini masih ranah Departemen Agama. Sekarang sudah mulai masuk ke ranah Departemen Pendidikan Nasional. Ya, artinya bahwa misi kita itu sebenarnya secara tidak langsung menginjeksi Islamic values dalam semua lini kehidupan, termasuk lini kehidupan negara. Walaupun prosesnya memang belum optimal. Ya, jadi banyak hal ya, makanya intinya adalah kalau kita ingin penyelesaian yang utuh, ya mari kita lakukan semaksimal mungkin ya, mulai dari keluarga tadi ya, mengajarkan orang untuk bersedekah itu bagian Islamic value. Kita itu cara berpikirnya bukan apa yang kita dapat itu, apa yang kita ambil itu yang kita dapat, bukan itu. Apa yang kita beri itu yang kita dapat. Nah, merubah ini aja bukan pekerjaan mudah loh. Coba yang punya anak di sini, berapa yang sudah diajarkan pada anak kita semangat untuk memberi? Contoh saja, sharing. Ya, nah, jadi memang ini perjalanan panjang. Kemudian juga satu fase lagi yang sangat penting, ini yang menurut saya perlu untuk kita terus dorong, adalah fase yang kita sebut sebagai political economy. Ya, artinya sekarang ini memang harus terus didorong ya proses Islamisasi ekonomi pada level policy. Nah, ini yang harus kita dorong.